Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Sumber energi utama tubuh adalah gula. Kekurangan kadar gula dalam darah akan berdampak pada penurunan kinerja bersepeda. Walaupun gula sangat kita butuhkan, tetapi gula juga dapat berdampak negatif bagi kesehatan kita. Nah, apakah ada cara untuk mengurangi kadar gula dalam tubuh, tetapi kita tetap bisa mempertahankan performa tinggi? Dalam video berikut ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana mengkonsumsi gula mempengaruhi kita di dalam dan di luar bersepeda. Kali ini, mari kita mulai dengan bahaya yang disebabkan oleh konsumsi gula yang berlebih. Penambahan berat badan. Hal yang paling umum dan paling banyak yang menjadi penyebab bertambahnya berat badan adalah konsumsi gula yang berlebihan, termasuk bagi pesepeda sendiri. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi gula tambahan yang dilakukan secara teratur ke dalam makanan dan minuman kita sangat sering menyebabkan kenaikan berat badan yang tidak diinginkan. Ada 4 alasan mengapa hal ini terjadi. Meningkatkan kelezatan. Menambahkan gula biasanya membuat makanan lebih enak. Sebagian besar makanan ringan kemasan dan bahkan makanan siap saji diisi dengan gula untuk meningkatkan rasa secara keseluruhan. Coba perhatikan, donat yang ditaburi dengan serbuk gula lebih menarik bagi konsumen dibandingkan donat yang polos. Peningkatan kepadatan kalori. Menambahkan gula juga meningkatkan jumlah kalori dalam makanan tertentu. Artinya, meskipun kita mengkonsumsi sebutir donat pada 2 kesempatan yang berbeda, maka ketika kita mengkonsumsi donat dengan serbuk gula, jumlah kalori yang masuk akan lebih besar dibandingkan makan donat tanpa gula. Rasa kenyang yang rendah. Minuman manis tidak terlalu bagus untuk membuat kita merasa kenyang, walaupun mengandung kalori yang tinggi. Soda yang sangat besar mungkin memiliki kalori sebanyak makanan ukuran penuh, tetapi tentu saja tidak menghilangkan rasa lapar. Ketidakseimbangan kalori. Biasanya, porsi makanan kita dalam sehari hampir sama. Bila pada siang hari kita makan dalam porsi besar, maka porsi makan malam cenderung lebih sedikit. Nah, ketika terbalik, porsi makan siang sedikit tetapi banyak mengandung gula seperti minuman soda yang mengandung kalori tinggi. Karena merasa lebih lapar, maka porsi makan malam biasanya akan besar, dan efeknya total kalori yang masuk ke tubuh kita dalam sehari akan berlebih. Masalah gigi. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi gula yang berlebih dapat menyebabkan gigi berlubang. Gula yang tersisa dalam mulut kita akan memicu pertumbuhan bakteri pemakan gula yang banyak, dan bakteri tersebut akan melepaskan produk sampingan berupa asam yang berkontribusi terhadap demineralisasi gigi. Risiko kesehatan. Kadar gula darah yang tinggi, yang salah satu pemicunya adalah mengkonsumsi gula yang berlebih, bisa meningkatkan risiko beberapa penyakit serius, termasuk diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan kanker. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa mereka yang mengkonsumsi 67 gram atau lebih gula per hari, 23% lebih mungkin mengalami depresi dibandingkan mereka yang mengkonsumsi gula kurang dari 40 gram. Penelitian lain menunjukkan bahwa orang yang minum minuman manis setiap hari memiliki resiko 56% lebih tinggi terkena perlemakan hati. Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan kita harus mengurangi asupan gula bebas setiap hari hingga kurang dari 10% dari total asupan energi, dan menjaga tambahan gula serendah 25 gram per hari akan memberikan manfaat lebih. Tetapi bagaimana jika kita membutuhkan lebih banyak gula untuk bahan bakar perjalanan atau balapan yang sulit?
Mengkonsumsi gula secara berlebihan tidak baik untuk gigi, berat badan, dan kesehatan kita secara keseluruhan. Tetapi bagaimana jika kita ingin bersepeda dengan intensitas tinggi? Mari kita lihat efek gula pada performa bersepeda kita. Gula menyebabkan masalah terutama di luar olahraga. Bahaya gula sudah kita bahas pada video sebelumnya, dan akan terasa horor bagi kita yang terbiasa mengkonsumsi gula, seperti minum teh dengan gula, kopi manis, es sirup yang menyegarkan di tengah teriknya matahari ketika bersepeda, terutama bagi kita yang ingin menurunkan berat badan dan mencegah berbagai penyakit. Namun penting untuk diingat bahwa masalah tersebut muncul saat gula tambahan dikonsumsi secara berlebihan saat istirahat. Tubuh kita tidak terlalu membutuhkan gula yang cepat dan mudah diserap secara normal. Jadi, saat kita mengkonsumsi cemilan atau minuman manis ketika kita tidak sedang bersepeda, membuat gula menumpuk di aliran darah. Ketika kadar gula darah tinggi, tubuh harus memproduksi insulin ekstra untuk menghadapinya, yang dapat menimbulkan masalah seiring waktu. Gula memungkinkan kita untuk mendorong dengan keras saat kita mulai mengayuh dan meningkatkan intensitas. Tubuh kita secara bertahap akan meningkatkan kebutuhan akan glukosa untuk menghasilkan energi dan menurunkan kebutuhan akan lemak. Ketika kita mencapai ambang aerobik kita, tubuh kita hampir secara eksklusif bergantung pada glukosa untuk energi. Jelas bahwa ketika kita ingin benar-benar mendorong diri sendiri dan bergerak cepat, kita membutuhkan gula. Dalam 60 hingga 90 menit pertama kita bersepeda, sumber gula adalah glikogen di otot. Tetapi kita bisa menambahkannya dari makanan atau minuman yang dikonsumsi sepanjang perjalanan. Gula dapat mencegah bongking. Setelah sekitar 60 hingga 90 menit bersepeda dengan intensitas sedang hingga tinggi, cadangan glukosa di kita sudah mulai habis. Dan bila tidak ada tambahan glukosa lagi, kita akan mulai mengalami apa yang dikenal sebagai bongking. Kita terpaksa melambat dan tubuh kita harus beralih kembali ke sumber energi berupa lemak. Jika kita ingin terus bersepeda dengan intensitas yang tinggi, kita harus memberikan tambahan gula, baik berupa makanan maupun minuman saat di atas sepeda. Gula yang terkandung dalam energi bar atau minuman olahraga akan langsung masuk ke otot untuk digunakan sebagai energi. Jika kita memutuskan untuk benar-benar berpantang gula dalam hidup kita, kita menempatkan diri kita pada risiko tinggi melakukan kesalahan dalam balapan. Dan kita akan dapat menghabiskan lebih sedikit waktu dengan intensitas tinggi dalam latihan. Gula membantu kita pulih lebih cepat. Ketika kita menyelesaikan hari pertama yang berat dalam bersepeda multi hari, cadangan glikogen kita rata-rata sudah tipis dan kita perlu memuat glikogen baru untuk perjalanan esok harinya. Sayangnya, proses terbentuknya glikogen dalam tubuh membutuhkan waktu yang relatif lama. Sedangkan jeda waktu kita untuk bersepeda kembali kurang dari 24 jam. Nah, jika kita menambahkan gula dalam makanan setelah istirahat bersepeda, proses pembentukan glikogen akan terjadi lebih cepat. Inilah mengapa kita melihat Peter Sagan mengunyah permen karet di akhir tahap Tour de France. Tetapi jika kita memiliki 1 atau 2 hari, 24 hingga 48 jam istirahat di antara perjalanan kita tidak memerlukan gula untuk mempercepat proses terbentuknya glikogen. Olahraga membutuhkan gula. Ringkasnya, gula penting untuk latihan intensif dan bisa bermanfaat jika kita ingin bersepeda dengan intensitas tinggi. Ada 3 skenario utama yang masuk akal untuk menggunakan gula tambahan. 1. Tepat sebelum perjalanan yang intens untuk mengisi simpanan glikogen kita. 2. Selama sesi latihan keras atau balapan yang akan berlangsung lebih dari 60 menit. 3. Tepat setelah sesi latihan keras atau balapan jika kita perlu pulih dengan baik untuk hari berikutnya. Tetapi kita tidak boleh lupa
bahwa gula tetap bisa menyebabkan gigi berlubang meski dikonsumsi di atas sepeda. Selain itu, walaupun kita terus berolahraga, kita tidak terhindar dari mengembangkan diabetes tipe 2 jika kita berlebihan mengkonsumsi gula. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.